Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Baik? Baik. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu hukum yang sangat penting di dalam fisika, terutama pada materi fluida, yaitu hukum Archimedes. Nah, hukum Archimedes ini menarik. Kenapa? Karena hukum ini tidak hanya misalnya pada laboratorium, tapi hukum ini juga dapat menjelaskan berbagai fenomena-fenomena yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, kita melihat kapal laut yang tidak tenggelam, yang mengapung di atas air, ataupun balon udara yang terbang tinggi ke langit, ataupun badan kita yang terasa ringan ketika kita itu berenang di dalam air. Oke. Jadi pada kesempatan kali ini kita balik lagi kenapa badan kita itu terasa ringan ketika kita itu berada di dalam air. Apakah dengan kita berada di dalam air langsung berat badan kita itu berkurang? Nah, tentunya kan tidak. Nah, kenapa bisa begitu? Karena ketika badan kita itu terasa ringan di dalam air, ada gaya dari air yang mendorong badan kita ke atas. Nah, gaya ini bisa juga disebut dengan gaya apung. Nah, sebelum kita masuk pada materi hukum Archimedes, kita perlu mengetahui konsep-konsep dasar sebelum memahami hukum Archimedes untuk memudahkan kita. Nah, konsep dasar yang pertama yang perlu kita ketahui adalah konsep dasar dari fluida. Nah, apa itu fluida? Fluida adalah zat yang dapat mengalir ataupun dia itu bentuknya dapat menyesuaikan dengan wadahnya. Nah, apa saja yang termasuk dalam fluida? Nah, dalam fluida ini ada dua jenis, ada yang berupa cairan, ada juga yang berupa gas. Nah, apa-apa saja yang berupa cairan atau termasuk dalam contoh fluida yang cairan? Dapat berupa air ataupun minyak. Sedangkan apa saja yang termasuk pada fluida gas? Dapat berupa udara ataupun helium. Nah, dalam fisika, fluida ini terbagi menjadi dua keadaan. Yang pertama, ada yang namanya fluida statis, dan yang kedua, ada yang namanya fluida dinamis. Nah, bagaimana yang dikatakan sebagai fluida statis dan bagaimana yang dikatakan sebagai fluida dinamis? Oke, yang pertama fluida statis. Fluida statis adalah fluida yang diam, yaitu tidak bergerak. Contohnya seperti apa? Contohnya kita meletakkan air di dalam gelas yang tenang. Nah, fluida di dalamnya itu tidak bergerak. Itu dikatakan termasuk pada kondisi fluida statis. Sedangkan untuk fluida dinamis merupakan kebalikan dari si fluida statis tadi. Kalau fluida statis itu diam, kalau dinamis itu bergerak. Jadi fluida yang bergerak. Contohnya seperti apa? Contohnya itu seperti aliran sungai. Jadi dia itu fluida yang bergerak. Oke, setelah kita memahami fluida, jadi kita menganalisis apakah si hukum Archimedes ini termasuk pada fluida statis ataupun fluida dinamis. Nah, ternyata hukum Archimedes ini masuk pada kategori fluida statis. Karena hukum Archimedes ini nanti akan menjelaskan bagaimana keadaan benda ketika dicelupkan ke dalam air ataupun fluida yang tidak bergerak. Oke, setelah kita memahami konsep dasar dari fluida, kita perlu memahami konsep dasar dari gaya apung.
akan mengalami dua gaya yang utama. Yang pertama ada gaya berat ke bawah yang diakibatkan oleh gaya gravitasi. Dan yang kedua ada gaya ke atas akibat dari fluida. Nah, karena gaya apung ini gaya ke atas, dapat dikatakan bahwa gaya apung ini juga yang disebut dengan gaya Archimedes. Gaya ke atas itulah gaya apung, sama dengan gaya apung, sama dengan gaya Archimedes. Nah, gaya apung ini terjadi karena ada tekanan ketika benda dimasukkan ke dalam fluida, terjadi tekanan antara bagian atas dengan bagian bawah benda. Nah, perbedaan tekanan ini yang menyebabkan benda itu akan terdorong naik oleh gaya apung. Oke, setelah kita mengetahui konsep dasar fluida dan gaya apung, jadi kita langsung masuk pada bunyi hukum Archimedes. Nah, bunyi hukum Archimedes itu berbunyi ketika sebuah benda dimasukkan ke dalam fluida, baik itu secara keseluruhan ataupun sebagian, maka benda tersebut akan mengalami gaya ke atas yang besarnya itu sama dengan besar fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Artinya apa? Ketika benda itu dimasukkan ke dalam sebuah fluida, maka benda tersebut akan mendorong ataupun akan memindahkan sebagian fluida yang terdapat pada misalnya wadah. Semakin besar fluida yang dipindahkan, maka semakin besar gaya apung yang ada pada benda tersebut. Nah, setelah kita mengetahui bunyi dari hukum Archimedes, kita masuk pada rumus hukum Archimedes. Rumus dari hukum Archimedes ini yaitu FA sama dengan Rho dikali G dikali V, di mana Rho ini merupakan massa jenis yang satuannya itu kilogram per meter kubik, sedangkan G adalah gravitasi yang satuannya meter per sekon, sedangkan V adalah volume fluida yang dipindahkan, satuannya meter kubik. Oke, dari rumus ini kita dapat menganalisis bahwa ternyata gaya apung ini dipengaruhi oleh tiga besaran utama, yaitu massa jenis, gravitasi, dan volumenya. Semakin besar massa jenis dari airnya, maka semakin besar juga gaya apungnya. Semakin besar gaya gravitasi, semakin besar juga gaya apungnya. Tapi kan gravitasi itu berjalan konstan. Dan semakin besar volume fluida ketika dicelupkan, maka semakin besar juga gaya apungnya. Nah, setelah kita menganalisis rumus hukum Archimedes, kita dapat mengetahui kondisi benda ketika benda itu dimasukkan ke dalam fluida. Kondisi benda ketika benda tersebut dimasukkan ke dalam fluida itu ada tiga. Yang pertama ada melayang, ada tenggelam, dan juga terapung. Nah, bagaimana yang dikatakan benda itu melayang, bagaimana dengan terapung dan tenggelam?
sama dengan massa jenis fluida, ataupun berat benda itu sama dengan besarnya gaya apung. Nah, itu yang dikatakan kondisi benda yang melayang. Selanjutnya ada benda yang terapung. Nah, benda yang terapung ini bagaimana? Benda yang terapung ini ketika massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis fluida, ataupun berat benda lebih kecil daripada gaya apungnya. Jadi dia terapung kondisinya. Selanjutnya yang terakhir ada kondisi benda tenggelam. Bagaimana yang dikatakan dengan benda tenggelam? Nah, benda tenggelam ini apabila massa jenis bendanya itu lebih besar dibandingkan dengan massa jenis si fluida, ataupun berat benda itu lebih besar dibandingkan gaya apungnya. Itu yang dikatakan sebagai benda tenggelam. Contoh kondisi benda saat melayang ketika kita memberikan misalnya botol plastik di atas air. Nah, itu contoh dari kondisi benda melayang. Selanjutnya kondisi benda melayang contohnya itu seperti ikan di dalam air. Nah, itu melayang. Kalau terapung bagaimana? Terapung baru yang tadi apabila botol plastik kita letakkan di atas air, ya itu kan tidak tenggelam. Nah, yang tenggelam tentunya contohnya seperti batu. Ketika kita masukkan dalam fluida, pasti dia tenggelam. Nah, itu merupakan kondisi-kondisi apabila benda kita masukkan ke dalam fluida. Nah, setelah kita mengetahui kondisi benda dalam fluida, kita masuk pada contoh soalnya. Nah, contoh soalnya sebuah benda diketahui memiliki volume 0,002 meter kubik. Nah, berat benda tersebut memiliki berat 1,5 Newton. Maaf, 1,5 Newton. Selanjutnya, dia dimasukkan ke dalam fluida yang memiliki massa jenis sebesar 1000 kg per meter kubik.
hasilnya bahwa 20 Newton. Lanjut, kita mau mengetahui apakah kondisi benda ini tenggelam, terapung, ataupun melayang. Setelah kita mengetahui besarnya daya apung, kita perlu mengetahui kondisi benda. Kita harus mengetahui beratnya benda agar kita dapat membandingkan berat benda dengan besarnya daya apung. Nah, dari beratnya ini kita dapatkan hasilnya 15 Newton. Jadi kita bandingkan, ternyata hasil kita ini mendapatkan bahwa gaya apung itu lebih besar daripada berat si bendanya. Otomatis ketika gaya apung lebih besar, maka benda termasuk pada kondisi yang mengapung. Betul ya? Jadi untuk jawaban yang B, kondisi benda tersebut dalam kondisi yang mengapung. Oke, baik. Sekian materi yang Ibu sampaikan.